menjelaskan terkait berita TikTok yang disebarluaskan oleh seseorang yang di dalamnya terkait dengan pelayanan klinik kami di Satrimo Polda Sulawesi Tenggara. Perlu kami jelaskan bahwa video itu berisi dari Bribda Reja yang datang ke klinik Brimob dan meminta perawatan. Kejadian itu tanggal 14 Desember 2022. Tepatnya Bribda Reja dan Ibu datang pukul 09.30 dan nanti akan dijelaskan bahwa kehadiran dari Bribda Reja beserta Ibu diterima langsung oleh Dokter Jaga. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan bagaimana kronologis melayani Bribda Reja dan Ibu yang di dalam video itu tidak ada dokter maupun perawat yang melihat atau menangani Bribda Reja ketika hadir di klinik. Kami persilakan Dokter Nuzul. Dokter Mitra di klinik Teratai Satrimo Sultra pada tanggal 14 Desember 2022 Bribda Reza Aditya datang bersama ibunya dan juga omnya pada pukul 9.30. Nah, pada saat itu yang bersangkutan diterima oleh petugas medis klinis Teratai Satrimo Sultra dan diarahkan ke saya untuk konsultasi mengenai penyakitnya. Pada saat masuk, yang bersangkutan mengalami nyeri di bagian ulu hati dan nyeri di daerah bekas operasi karena kebetulan pada riwayat penyakit yang bersangkutan telah melakukan operasi usus buntu dan diberikan pengobatan dari Rumah Sakit Tiara. Jadi setelah saya lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya memberikan saran untuk melanjutkan terapi dari Rumah Sakit Tiara. Dan juga karena saya lihat skala nyeri yang dirasakan oleh yang bersangkutan itu sekitar fase 2-3, jadi tidak terlalu merasakan nyeri. Tapi pasien mengaku bahwa dia mengalami nyeri di bagian tersebut, di bagian nyeri ulu hati dan di bagian perut, tepatnya di bagian bekas operasinya. Di sini saya menyarankan untuk tidak terlalu cemas dan menjaga pola makan, di mana pada riwayat penyakit maksudnya yang bersangkutan itu juga mengalami gastritis kronis, yang dimana dia tidak boleh telat makan dan juga kurangi mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, dan juga jangan yang terlalu keras. Dokter organik di klinik Teratai Satrimo Polda Sultra. Jadi saya menyambung kronologis bagaimana saudara Bribda Reza Aditya selama di klinik. Setelah konsultasi saat baru datang di klinik oleh Dokter Nuzul dan diberikan advis, kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 WITA yang bersangkutan mengeluh lagi nyeri pada bagian ulu hati dan seluruh perut. Nah, pada saat itu saya dan Dokter Nuzul datang untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk pemeriksaan detailnya itu dilakukan oleh saya pada pukul 13 itu. Jadi saya lakukan anamnesis, tanya jawab dengan pasiennya, dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu saya menyarankan kepada pasiennya untuk melanjutkan saja terapi dari Rumah Sakit Tiara yang seperti tadi dianjurkan oleh Dokter Nuzul, karena dengan riwayat penyakitnya yang ada penyakit lambung, pasien tidak bisa terlalu banyak kami berikan obat, terutama pereda nyeri. Jangan sampai dia malah memperparah kondisi si pasien tersebut. Nah, setelah saya tanya-tanya lagi, oh ternyata pasiennya belum makan siang. Oh ya, berarti dalam pikiran saya kemungkinan ini kambuh lagi sakitnya karena telat makan. Kan lambung tuh biasanya kambuh ya kalau lambat makan. Nah,
Saya sarankan lah, oh ya mana orang tuanya, makan dulu ya, jangan sampai nanti tambah sakit kalau kamu tidak makan. Kemudian sekitar jam 13.30 WITA, waktu orang tuanya sudah datang, saya memberikan advice lagi ke orang tua si Bribda Reza untuk kasih makan dulu anaknya, jangan sampai. Polda Sultra, saya ke poliklinik di Satrema Polda Sultra. Baik, saya akan melanjutkan. Pada jam 16.32, Ibu Reza menyampaikan kepada saya melalui WA, katanya kondisi Reza sekarang dalam keadaan sakit perut. Jadi dia nyeri perut, terus muntah-muntah. Setelah itu penyampaiannya pada saat itu katanya tidak ada perawat di klinik. Terus karena kami sedang rapat bersama dengan dokter dan perawat di klinik, jadi saya mengarahkan perawat saya untuk segera ke klinik. Ternyata pada saat pengatur Herman tiba di klinik, ada perawat yang sedang piket atau jaga pada saat itu. Terus sudah dilakukan penanganan oleh Bribda Ilham. Pada saat pengatur Herman datang, dilakukan penanganan. Pada saat itu Bribda Reza mengeluh muntah-muntah. Terus pengatur Herman melakukan penanganan pada Bribda Reza tersebut. Setelah itu dilakukan rujukan pada jam 5:12 ke Rumah Sakit Bayangkara menggunakan ambulans. Demikian. Bulan Juli 2022 selesai proses pelantikan di SPN, seluruh bintara remaja ditampung di Satrema Polda Sultra untuk pembinaan sebelum dilakukan penempatan. Jumlahnya seluruhnya 254 minus dari Bribda Reja. Jadi pada saat itu Bribda Reja juga tidak hadir. Hingga kepada bulan November tanggal 14 ya. Tanggal 4 November sesuai dengan skep Bapak Kapolda, penempatan sejumlah 61 personil di dalamnya Reja mendapat penempatan bertugas di Satuan Brimob Polda Sultra. Dan hingga saat itu juga Bribda Reja sedang dalam tahap pemulihan dari sakitnya, proses perawatan di rumah orang tuanya. Sejak Bribda Reja menjadi personil Brimob di tanggal 4 November 2022 dan masih dirawat, kami 2 kali mengunjungi. Yang pertama ketika dirawat di Rumah Sakit Tiara Sentosa. Yang kedua mengunjungi juga ketika Reja dirawat di Rumah Sakit Batramas. Dari awal, dari bulan Juli hingga bulan Desember yang terakhir dia hadir di poliklinik itu, Reja berobat dan pemulihan bersama orang tuanya di rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.